Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang cerah, yang baik ini, kita akan terus melanjutkan pelajaran kita tentang ungkapan rahasia yang ada di balik pintu tirai, yang ada di dalam ruangan Maha Suci, yang bagaikan pengajaran kesempurnaan, pengajaran tentang kasih, pengajaran tentang anak laki-laki, yang Tuhan sedang bukakan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita akan segera melanjutkannya dan sekaligus untuk mempercepat dan mempersingkat terhadap apa yang sedang kita pelajari ini. Yang penting kita memasuki substansinya kepada yang sesungguhnya, bahwa ruangan Maha Suci atau kemah suci daripada Allah atau rumah Tuhan atau yang dikenal dengan tabernakel itu dalam pembentukannya itu ditudung atau ditutupi atau diberikan tenda atau atap yang terbuat yang pertama dari kain lenan halus. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa kali, menunjukkan kepada tudung tenda penutup iman yang di dalam pengajaran tabernakel secara khusus itu ditulis di dalam suratan Yakobus. Ya. Surat Yakobus lah yang menjelaskan tentang pengaman atau penutup, pelindung dari kehidupan yang disucikan dan kehidupan yang disempurnakan itu, yaitu berbicara tentang iman yang sudah kita pelajari di dalam surat Yakobus. Tapi coba sekali lagi kita akan baca kembali Yakobus pasal yang pertama pada ayat yang kedua. Ya, inilah bagaikan jaring pengaman, bagaikan apa? Tudung pengaman, tudung pelindung pertama. Nanti masih ada tudung yang kedua, tudung yang ketiga, bahkan sampai tudung yang keempat. Tudung kedua berbicara tentang kulit kambing. Tudung yang ketiga, kulit domba yang dicelup warna merah. Dan kulit yang keempat, tudung atau tenda atap kulit lumba-lumba. Ya, jadi secara khusus, tudung yang pertama yang terbuat dari kain itu menunjuk kepada suratan Yakobus. Kulit kambing itu menunjuk sebagai tudung yang kedua, atap yang kedua menunjuk kepada suratan 1-2 Petrus, dan tudung yang ketiga, kulit domba jantan yang dicelup warna merah itu menunjuk kepada 1-2-3 Yohanes. Dan kemudian tudung yang terakhir, tenda yang terakhir, tenda yang tahan di dalam menghadapi terik matahari, hujan, dan seterusnya itu yang sangat kuat, itu adalah kulit lumba-lumba
berbicara tentang suratan Yudas. Nanti kita akan masuk ke sana, tapi akan saya singkat, padatkan saja, ringkaskan saja, yaitu langsung kepada substansialnya, yaitu surat Yakobus pasal yang pertama. Coba kita lanjutkan atau kita baca sekali lagi Bapak Rahel, di dalam ayat yang kedua, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. iya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya. Teruskan. Dan biarlah ketekunan itu Iya. memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Iya, supaya kehidupan kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan tudung atau penutup atau tenda, agar sebagai kehidupan yang disucikan menunjuk kepada ruangan suci dan menjadi kehidupan yang disempurnakan yang sudah berada dalam ruangan maha suci, maka tudungnya adalah tudung iman. Saya ingin memberi penekanan sekali lagi, ini bukan sembarang iman, tapi memang iman yang betul-betul teruji. Ya, betul-betul iman yang teruji dengan satu proses. Sungguh ini memang bukan hal yang mudah, karena bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk mendapatkan satu kebahagiaan kalau kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Ini memang satu hal yang memang bukan saya katakan sesuatu yang gampang. Tapi inilah yang memang Tuhan inginkan, supaya kehidupan kita ini dapat menjadi kehidupan yang terlindungi. Kehidupan kita yang betul-betul di dalam keadaan yang aman. Berada di dalam situasi yang tertutupi, bagaikan mendapatkan satu tenda, yaitu tenda iman yang teruji. Sekali lagi, ini betul-betul harus kita resapi dalam bagaimana menyikapi situasi kondisi yang dalam percobaan, dalam berbagai-bagai, bukan hanya satu percobaan, ini berbagai-bagai cobaan. Tuhan suruh kita menganggap itu satu kebahagiaan. Ini harus kita mempunyai mindset, keyakinan. Ya, kita rubah itu untuk menjadi ujian. Ya, jadi supaya memang iman kita itu adalah iman yang teruji. Setelah melewati satu proses, bukan hanya sekedar saya katakan iman, tapi betul-betul iman yang teruji. Ya, dan kita sudah, karena kalau iman kita teruji, itu dibutuhkan satu peningkatan yang namanya ketekunan. Ya, bukan berarti dalam menghadapi pencobaan kita harus mundur, harus sedih, harus bahagia. Ini yang harus kita cerna dalam, ya terutama kepada saya sebagai hamba Tuhan yang diperhadapkan kepada satu pencobaan. Kita mesti tahu apa di dalam peristiwa yang sepertinya tidak enak ini, tapi di dalamnya itu ada kebahagiaan. Ya ini sesuatu di dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan kita harus merasa beruntung. Ini ya sebenarnya kalau kita dihadapkan kepada pencobaan, mestinya kita merasa rugi. Ya,
Tapi di sini Tuhan katakan, di dalam salinan bahasa masa kini, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Ya, ini ya kita cari untungnya di mana? Saya rasa Tuhan tidak mengatakan sesuatu hal yang seperti Tuhan itu bohong. Atau apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam suratan Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua ini. Seperti sesuatu yang memang gak bisa diterima. Tapi saya yakin di balik itu ada hikmahnya Allah yang luar biasa. Ada satu keuntungan. Bukan satu kerugian. Ada satu kebahagiaan. Bukan seharusnya satu kesedihan. Yang inilah yang harus kita lakukan ya. Sekali lagi saya ingin memberikan penekanan yang dalam. Tapi sekali lagi seperti apa yang Tuhan sampaikan pada minggu yang lalu. Bukan hanya iman yang teruji. Tapi iman yang terbukti. Ada buktinya. Ya, oleh karena itu Tuhan mau menyikapi apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama itu. Coba sekali lagi Pak Rahel diulangi lagi untuk menegaskan kepada kita ayat yang ke-19 Pak Rahel. Hai saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. juga lambat untuk marah. Ini sekali lagi firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita, terutama kepada orang yang dicintai. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini ya, perhatikanlah ini baik-baik. Ingatlah ini tadi dikatakan. Bahkan di dalam salinan yang lain, bahasa Indonesia terjemahan saudara dikatakan, ini penting. Sebagai tanda seru. Artinya ini serius. Ya. Supaya sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan, kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, tapi juga lambat marah. Ya, tidak boleh marah. Sungguh, nasihat Tuhan pada hari-hari ini sangat mendalam. Kita diminta oleh Tuhan di dalam menghadapi pencobaan untuk mencari kebahagiaan di situ. Di situ ada kebahagiaannya. Di situ ada keuntungannya. Kita cari di situ. Harus kita dapatkan supaya kita memiliki iman yang teruji. Karena kalau kita bertekun tadi, nanti kita akan membuahkan hasil yang namanya menjadi kehidupan yang sempurna. Ya. Dan di sini juga Tuhan mau memiliki iman yang terbukti. Bukan hanya kita sebagai pendengar, tapi kita menjadi pelaku daripada firman. Ya. Saya rasa coba kita akan baca. Selanjutnya Pak Rahel, kita baca aja ulang supaya kita ingat kembali. Hai saudara-saudara, Ya, yang kukasihi, ya, yang kucintai. ingatlah hal ini. Ini khusus diberikan apa ya, satu perkataan atau satu peringatan atau satu tanda petik yang sangat penting khusus kepada saudara dan saya yang dicintai, bukan kepada orang yang tidak diperhatikan, orang yang sangat dicintainya. Teruskan Pak Rahel. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Teruskan. tetapi lambat untuk berkata-kata, Agak cepat sedikit. dan juga lambat untuk marah. Teruskan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Sebab itu, Sebab itu. buanglah segala sesuatu yang kotor, Teruskan.
dan kejahatan yang begitu banyak, Ya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang penting ayat 22 ditekankan untuk kita perhatikan. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Teruskan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Hendaklah kamu sebagai pelaku, bukan hanya pendengar. Kita buktikan hasil kita mendengar ini apa, kelanjutannya apa. Ya di situ. Terus, dan bukan hanya pendengar saja. bukan hanya pendengar saja, Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. sebab kalau kita hanya pendengar tidak melakukan, itu kita menipu diri kita. Jadi kita sebagai orang yang menipu diri kita. Ya, kalau tertipu, ya biasanya kalau orang itu tertipu itu sakitnya bukan main. Ya, ya. Sebenarnya yang seperti kita ini dibodohi, seperti kita diapakan. Tapi ini yang kita tipu diri kita sendiri. Karena kita hanya pendengar saja, tidak melakukan. Ya. Teruskan Pak Rahel. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Iya. saja dan tidak melakukannya, Iya, sebab kalau dia mendengar firman tapi tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya ia yang sebenarnya di depan cermin. ya seperti orang itu berada di hadapan cermin. Jadi orang-orang mendengar firman itu berada di hadapan cermin, mengamati rupanya, terus Baru saja ia memandang dirinya, dan memandang dirinya, ia sudah pergi iya, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. iya. Padahal dia sedang mengamat-amati, bahkan telah melihat di dalam mukanya itu masih ada satu apa ya, dikatakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, mengamat-amati ada sedikit kotoran di pipinya. Ada celah, ada noda di pipinya. Setelah dia mendengar firman itu kemudian dia tahu, oh di pipiku ini masih ada nodanya. Di pipiku ini masih ada celahnya. Tapi karena tidak melakukan firman itu, sekalipun dia sudah melihat di dalam mukanya ada celah, ada noda, kemudian dia pergi, tidak membersihkan celah itu. Ya. Ayat 24 lanjutkan. Sampai 25. Tetapi barang siapa meneliti Ya, hukum yang sempurna, iya, firman yang sempurna, firman yang menjadikan kita itu nggak ada cacat, firman yang membuat kita ini tidak ada celah, firman yang akan menyempurnakan kehidupan kita ini. Terus yaitu hukum yang memerdekakan orang, yang hukum bagaikan yang akan memerdekakan orang. dan ia bertekun di dalamnya. Teruskan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, Ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan diberkati oleh Tuhan. Segala apa yang dilakukan. Karena memang dia membersihkan dirinya. Setelah melihat melalui firman yang bagaikan cermin itu. Dan kemudian kita bersihkan celah, bintik, noda yang ada di pipi kita. Kemudian kita bagaikan mendapatkan firman yang merupakan hukum yang sempurna untuk menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya. Tapi coba Pak Ren kita lanjutkan sampai dengan ayat terakhir, ayat 26 kita baca. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. percumalah ibadahnya itu. Teruskan, ayat terakhir, Ibadah yang murni ibadah yang murni, dan yang tak bercacat di hadapan Allah, ibadah yang tidak ada cacat celahnya, ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Bapa kita, Teruskan, ia mengunjungi yatim piatu ia mengunjungi yatim piatu
dan janda-janda dalam kesusahan mereka, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. penting adalah bukan hanya memperhatikan kesusahan orang lain, memperhatikan penderitaan orang lain, khususnya janda, orang-orang yang tidak memiliki orang tua, janda yang tidak memiliki suami, yang hanya bergantung kepada Tuhan itu diperhatikan. Maka itulah ibadahnya orang yang sempurna ibadahnya. Sempurna, tidak ada cacat ibadahnya. Dan yang paling penting, menjaga dirinya untuk tidak bisa dinodai. Dipertahankan kesempurnaannya. Hasil dari mendengar firman yang dilakukan itu menjadi kehidupan yang dibebaskan, diselamatkan, diberkati dalam segala usaha kita. Dan yang paling penting, ibadah kita diberkati. Dengan ibadah yang menjadi kehidupan yang tidak bisa dinodai, tidak bisa diberikan celah, kelihatan celahnya. Karena kita jaga sendiri. Ya, ini adalah ibadah yang sempurna. Tapi saya ingin percepat sekaligus menyimpulkan pentingnya kita memiliki iman yang teruji, tapi juga iman yang terbukti. Ya, betul-betul saya ingin memberi penekanan firman ini untuk khususnya saya, kita semua. Sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena ini merupakan satu alat daripada Tuhan, satu penudung, satu atap, satu pelindung, untuk kita bisa menjadi kehidupan yang aman, damai, bahkan menjadi kehidupan yang sejahtera. Karena kita memiliki satu pelindung, penudung sebagai orang-orang yang disucikan dan orang-orang yang disempurnakan. Iman yang teruji dan iman yang terbukti. Coba kita lanjutkan Pak Rahel. Saya ingin mengajak kita bersama-sama pasal yang kedua surat Yakobus. Sekali lagi kita lanjutkan pada ayat yang pertama dari pasal yang kedua itu. Saudara-saudaraku, Iya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagai Tuhan orang kita yang mulia, beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, iya, janganlah iman kamu amalkan dengan memandang muka. jangan iman itu kita salah gunakan. Jangan iman itu kita selewengkan dengan cara memandang muka. Oh, kalau ada orang yang memiliki pakaian, cincin, emas, orang kaya, kemudian dihormati, tapi kalau ada orang miskin, datang kemudian dihinakan. Jangan. Ya, saya ingin memberi penekanan yang dalam, terutama dalam ayat 2 dan seterusnya, tapi langsung saja Pak Rahel, baca ayat yang kelima, ini penting. Ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang Dengarkanlah hai saudara-saudara. Ini serius. Perhatikan saudara-saudara. bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia Sedikit ini? ditekankan saudara-saudara yang kukasihi. Sedikit memberikan penekanan yang dalam sekali lagi. Kata-kata ini ditujukan kepada saya dan saudara yang dicintai. Ada landasannya itu karena mengapa Tuhan mengatakan ini? Karena Tuhan mencintai. Ini dasarnya. Apa Pak Rahel? Bukankah Allah memilih
orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia, menjadi anggota tubuhnya? Pilihan Tuhan jelas. Ya, itu ditujukan kepada orang yang miskin, dianggap miskin oleh dunia, dianggap kecil, dianggap tidak berharga oleh dunia. Tapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Pemilihan terhadap orang yang miskin ini. Itu adalah satu kehormatan yang luar biasa. Berarti Tuhan tidak akan salah di dalam memilih. Apalagi ini untuk dijadikan anggota keluarganya. Anggota tubuhnya. Untuk menjadi ahli waris. Pemilik kerajaan surga. Dikatakan di sini ya. Dikatakan bahwa untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Itu memang dijanjikan, diberikan, dihakkan. Menjadi pemiliknya kerajaan surga. Oh, sungguh kalau saya baca ayat ini, sangat luar biasa. Saya yakin pemilihan Tuhan terhadap saudara dan saya yang memang oleh dunia dianggap miskin. Tapi saya yakin Tuhan tidak salah dalam memilih saya dan saudara yang memang miskin ini. Karena Tuhan mau supaya kita kaya di dalam iman. Bukan miskin. Bukan kaya dalam dunia. Tapi kaya dalam iman. Dan yang paling penting, kita dijadikan ahli warisnya. Di dalam ahli waris ini, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Seluruh kerajaan surga itulah milik kita. Itulah yang diberikan kepada kita. Itulah yang akan diberikan kepada kita. Bukan akan, itulah yang diwariskan. Jadi saya merasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun memang tidak mudah kehidupanku dalam menghadapi hari-hari ini. Karena memang keadaanku secara dunia berada dalam keadaan yang sangat miskin. Bahkan juga dianggap oleh orang lain kita miskin. Tetapi siang hari ini saya ingin menekankan, terutama di dalam hatiku dan hati kita bersama. Tuhan memilih kita untuk dijadikan kaya dalam iman dan dijadikan ahli waris kerajaan ruangan maha suci yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu akan diberikan kepada kita. Bahkan di dalam salinan bahasa yang lain, kita dijadikan anggota tubuhnya. Oh, oleh karena itu saya ingin memberikan penekanan yang dalam. Sudah tidak seharusnya kita sedih dalam menghadapi apapun. Tapi mari kita besarkan hati kita. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Karena memang Tuhan ingin melindungi kita. Tuhan ingin menjamin kita dalam keadaan yang aman. Diberi penudung. Diberi pelindung, diberi tenda. Supaya kalau hujan kita tidak kehujanan. Kalau ada panas kita tidak kepanasan. Betul-betul di dalam keadaan yang aman, damai. Maka kita harus memiliki iman yang teruji dan iman yang terbukti. Ya, yaitu betul-betul menjadi kehidupan yang sangat. Oleh karena itu, saya akan percepat kembali, ya. Saya akan singkatkan kembali
untuk supaya kita betul-betul bisa membuktikan apakah memang kita ini orang yang dicintai Tuhan? Apakah memang orang ini kita dibiarkan oleh Tuhan? Ya, sebab ada satu ayat mengatakan kalau kita ini dicintai oleh Tuhan, maka kita dididik oleh Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan. Coba ya, mendadak saya teringat ayat itu. Coba Pak Rahel kita baca lebih dulu, pelan-pelan ya, seperti Tuhan membaca. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-12. Langsung saja pada ayat yang ketiga, Pak Rahel. Ibrani 12 ayat 3. Ya. Ingatlah selalu akan Dia Ingatlah akan selalu kepada Yesus yang mencintai kita. yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, Yang tekun menanggung bantahan, menanggung derita terhadap dirinya. Terus dari pihak-pihak orang berdosa, dari pihak-pihak orang dosa, Yesus itu dibantah terus. Yesus itu dilawan terus. Ingat ya ini. Bagaimana Yesus itu selalu dia bertahan di dalam menghadapi bantahan, di dalam menghadapi tuduhan dan bagaimana dari orang-orang yang berdosa. Terus supaya jangan kamu menjadi lemah dan supaya putus kamu asa. jangan menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu ingat ini, Yesus yang mengasihi kita. Tekun di dalam menghadapi bantahan, tuduhan, segala macam yang dialamatkan kepada dirinya dari orang-orang yang berdosa. Kalau kita ingat dia bagaimana menanggung semuanya itu, supaya kehidupan kita kalau dihadapkan kepada satu permasalahan apapun, kita tidak lemah, kita tidak putus asa. Tapi kita tetap semangat. Tapi kita tetap semangat, tetap tidak putus asa. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Bahwa kita mesti lihat terhadap Tuhan. Kalau Tuhan aja dibantah, Tuhan aja dilawan oleh orang-orang yang berdosa, sebenarnya siapa kita? Kita dihadapkan itu oleh, kalau kita menghadapi seperti itu, kita tidak usah lemah, tidak usah putus asa. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Coba teruskan Pak Rahel kalau bisa, belum ya. Iya. Kita perhatikan ini. Tuhan bilang, ingatlah, mungkin dalam bahasa Indonesia yang masa kini dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Jangan kita pandang ke orang lain, jangan pandang siapa-siapa. Kalau kita menghadapi seperti itu, arahkan. Perhatikan Yesus. Pandanglah kepada Yesus yang membangkitkan iman kita. Ya.
Perhatikan itu. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib adalah suatu hal yang memalukan. Iya, penderitaannya Yesus itu dia tidak peduli. Sekalipun dianggap memalukan, dia dianggap tidak mempermalukan ya. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakan kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta yang Allah memerintah bersama. Jadi kita arahkan pandangan kita. Kalau kita menghadapi satu tantangan, tuduhan dari orang-orang yang berdosa itu, kita arahkan seperti Yesus tahan menderita di kayu salib. Dikatakan dalam bahkan dia pada ayat yang kedua itu ya. Tapi coba Pak Rahel, sekali lagi Pak Rahel, ayat yang kedua, tiga, agak sedikit cepat. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini perhatikan. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Maka saya katakan tadi, ini bukan iman yang sembarangan. Bukan iman biasa. Tapi memang iman yang teruji dan iman yang terbukti. Dia yang memimpin kita, membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Terus Bapak Rahel. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Diabaikan. Sukacita yang disediakan. Sesuatu kehinaan itu diabaikan, tidak diperdulikan. Tapi dia bertekun. Menghadapi penderitaan itu ditekuni. Apa maksud Tuhan? Kita menderita ini terus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang sekarang ini duduk di sana. Ingat akan kegembiraan yang akan dirasakan kemudian. Di balik penderitaan itu ada sesuatu yang sangat menggembirakan, yang sangat membahagiakan. Apa? Seperti Yesus setelah menderita, di balik penderitaan itu ada satu kegembiraan. Dia duduk di sebelah kanan tahta, mendampingi Allah Bapa. Bahkan dia diberi kepercayaan untuk akan memerintah. Demikian juga kita. Kalau kita tekun di dalam menghadapi penderitaan dari orang-orang yang berdosa itu, maka tekunilah. Enggak usah kita lemah, tidak usah putus asa. Di balik penderitaan itu ada satu kegembiraan yang nanti tidak bisa kita bayangkan. Kita akan diberi kedudukan di tahta yang ada di sebelahnya. Ya, oleh karena itu ayo pandang, arahkan perhatian kita kepada Tuhan yang tekun memikul salib. Karena di balik itu ada sukacita, ada satu kebahagiaan. Dia akan diangkat oleh Allah, duduk di sebelah kanannya. Oh, haleluya. Coba sekali lagi ayat 3, perhatikan Pak Rahel. Ingatlah selalu akan dia. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya, yang menentangnya. Terus? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Iya. Dari pihak orang-orang berdosa. Terus? Supaya jangan kamu menjadi lemah. Supaya kamu jangan lemah. Dan Ingat Yesus. asa. Perhatikan Yesus. Pikirkan Yesus. Tidak usah memikirkan yang lain. Karena di balik itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Supaya kita tidak kecil hati kita dan kita tidak putus asa. Ayat yang keempat, perhatikan Pak Rahel. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dalam
dalam pergumulanmu melawan dosa. kamu belum sampai mencucurkan darah. Sebenarnya dalam pergumulan kita melawan dosa, menghadapi apapun ini, belum sampai kita meneteskan darah. Belum ada luka yang ada pada diri kita. Di ayat ini dikatakan, sebab dalam perjuanganmu melawan dosa, di dalam menghadapi dosa, kalian belum pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Kita belum sampai menumpahkan darah. Ya, dikatakan oleh Tuhan. Terus, Pak Rahel, Dan sudah lupakah kamu jangan lupa ini. akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Kan nasihat yang diberikan Allah kepada anak-anak yang dicintainya. Apa nasihatnya? Hai anak-anakku, Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. jangan remehkan didikan Tuhan. Jangan kecilkan pengajaran. Apalagi yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengajaran kesempurnaan. Itu sedang diajarkan, sedang dididikkan kepada kita. Ini adalah satu pendidikan yang maha tinggi. Jangan remehkan, jangan kecilkan pengajaran kesempurnaan ini. Jangan kecilkan pengajaran ungkapan rahasia ruangan maha suci ini. Ini adalah pengajaran dari Allah, Bapa yang sangat mencintai anak-anaknya. Apa Pak Rahel teruskan? Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus apa kalau engkau dimarahinya, dididik keras, seperti kita dicambuk mungkin. Iya, jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan kemudian kita merasa Tuhan memarahi kita. Ya. Terus Pak Rahel, perhatikan ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan mengajari kepada orang yang dicintai. Ini alasannya. Karena Tuhan itu mendidik. Tuhan itu memberi pengajaran kesempurnaan. Pengajaran ungkapan ruangan maha suci khusus kepada anak yang dicintainya. Saya ingin memberikan garis bawah yang tebal di sini. Kalau Tuhan tidak mencintai kita, pasti mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kita didikan, ajaran yang keras ini. Ini ajaran yang sangat berat, ajaran yang sangat mendalam. Ya, bagaikan kita diajar. Tidak ada habis-habisnya Tuhan itu. Seperti Tuhan itu memukul kita, keras, menghajar kita. Alasannya karena Tuhan mencintai kita. Oh, haleluya. Sebab di dalam ayat yang ke-6 itu bahasa Indonesia masa kini. Sebab Tuhan mengajar setiap orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak kesayangannya. Sebagai anaknya. Teruskan Pak Rahel, selesaikan ayat 6 diulangi. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan mengajar kepada orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai Ia anak. menyesah. Ia memukul kepada anak yang diakui sebagai anaknya yang sah. Bukan anak sembarangan. Tapi anak yang memang dicintai, yang diperhatikan. Oh, haleluya. Teruskan, Pak Rahel. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kita diajar, kita dididik, kita diberi pengajaran yang sangat berharga ini. Karena Tuhan menganggap kita sebagai anaknya, sebagai Bapa
bapak yang sangat memperhatikan anaknya. Teruskan Pak Rahel. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar ayahnya? Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Oh, ini Tuhan sedang memperhatikan kita dengan memberikan kepada kita satu pukulan, satu hajaran, satu cambukan, supaya kita bisa merasakan didikannya, supaya kita bisa merasakan pengajaran kesempurnaan yang Tuhan berikan ini. Bukan pengajaran ecek-ecek, pengajaran yang sangat serius, bukti cintanya Tuhan kepada kita. Kita diinginkan untuk menjadi anak yang baik, anak yang sungguh-sungguh dicintai, tidak menjadi anak yang sedikit nakal, sedikit nyeleweng, bahkan kita tetap pada koridor sebagai anak yang diperhatikan. Ya, teruskan Pak Rahel, perhatikan ayat ini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Tetapi kalau kalian bebas dari ajaran yang harus diderita setiap orang, dibiarkan, anak yang maaf kata kalau bahasa Jawa diumbar, tidak diperhatikan, bebas dari arahan, didikan, ajaran, terus maka kamu bukanlah anak, maka kamu bukan anak yang sah, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang, dianggap anak yang tidak ada harganya. Anak gampang, bukan anak yang sah. Ini sangat memberikan penekanan yang dalam kepada kita hari ini. Bagaimana kita harus membuktikan kepercayaan kita kepada Tuhan ini dengan kita mau menerima didikannya, ajarannya. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang sangat serius hari-hari ini, mendidik kita, mengajari kita, untuk membawa kita betul-betul menjadi anak yang sangat dicintai, sangat diperhatikan, bagaikan orang yang serius memperhatikan anaknya, mendidik anaknya. Jangan ada anaknya salah sedikit pun. Kalau salah diajar, diarahkan. Bukan dibiarkan. Oh, haleluya. Coba Pak Rahel lanjutkan. Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dari ayah kita jasmani. Terus? Dan mereka kita hormati. Kita hormati. Kepada ayah kita sendiri, kita hormati dia. Terus, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Bayangkan, kalau Bapak kita jasmani saja mendidik kita, mengajar kita, kita menghormati, betapa lebihnya Bapak rohani kita. Bapak yang di surga, yang sangat mencintai kita, sangat menghargai kita. Bahkan, teruskan Pak Rahel. Supaya kita boleh hidup. Supaya kita boleh hidup. Terus? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sebab Bapak jasmani kita mendidik kita dalam waktu yang singkat, pendek. Terus? Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Sesuai yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita. Tetapi dia mengajar kita. Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, supaya kita beroleh hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera. Ini tujuannya adalah pendidikan, pengajaran yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita ini. Seperti kita diajar, sungguh memang merasakan ajaran Tuhan yang sedang diajarkan kepada kita. Rasanya memang sakit.
selayaknya seorang yang dididik oleh orang tua kita jasmani. Tidak ada seorang ayah yang membiarkan anaknya. Pasti kalau anaknya dianggap salah, pendidikannya dianggap tidak benar, pasti kita dipukul. Demikian juga Allah. Itu kita hormati ayah jasmani kita. Apalagi Bapa di surga. Mendidik kita dalam waktu yang singkat ini. Supaya kita mengikuti kemauan Tuhan. Dan supaya kita menghasilkan rasa damai. Karena Tuhan mau membawa kita ke dalam ruangan Maha Kudus. Ini ajarannya. Ini didikannya. Supaya kita dibawa kepada kesempurnaannya. Iman kita ini akan dibawa kepada kesempurnaan. Oh, seperti apa dikatakan di dalam Ibrani 12 ini. Tuhan mau memimpin kita. Pandanglah Dia yang akan memimpin kita ini kepada iman yang akan sampai kepada kesempurnaannya. Oleh karena itu, kita harus membuktikan bahwa kita adalah memiliki iman yang teruji dan iman yang terbukti ada. Kita bisa rasakan hari-hari ini Tuhan mendidik kita. Hari-hari ini Tuhan mengajar kita. Supaya kita bisa merasakan bagaimana kasihnya Tuhan kepada kita ini luar biasa. Sehingga Dia memberikan kepada kita pengajaran kesempurnaan ini. Saya yakin kalau Tuhan tidak mencintai kita, gak mungkin Tuhan memberikan kepada kita pengajaran yang sebesar ini. Pengajaran untuk menjadikan kita tidak cacat dan celah ini. Sedikit saja Tuhan inginkan kita jangan salah. Sehingga Tuhan mengambil seperti mencambuk kita. Memberikan kepada kita untuk kita bisa rasakan sakitnya didikan itu. Sakitnya ajaran itu. Karena di balik didikannya Tuhan itu ada satu keinginan Tuhan. Supaya kita jangan sampai menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang umbaran. Anak-anak yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Anak-anak yang tidak diberi didikan. Anak-anak yang tidak diberi pengajaran. Oh, luar biasa. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menganggap kita ini anak yang sah. Mungkin banyak anaknya Tuhan. Tapi belum tentu mendapatkan perhatian. Seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan katakan sekali lagi, jangan remehkan ya. Jangan kecilkan. Didikannya Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi. Jangan anggap enteng. Jangan anggap rendah. Kalau kita dididik oleh Tuhan, kita diberi pengajaran oleh Tuhan, kita dinasihati oleh Tuhan, sepertinya kita diperingatkan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan Dia mencambuk, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak yang sah. Oh, siang hari ini Tuhan bawa kita pada iman yang teruji dan terbukti dan akan dibawa oleh Tuhan untuk dipimpin di bawah iman kita ini. Kata Ibrani pasal 12 ayat 2. Kepada kesempurnaan. Jadi ada tujuannya Tuhan. Ada arahnya Tuhan.
mendidik kita keras, mengajar kita seperti kita dicambuk ini. Jangan sampai kemudian kita berada di luar jalur kemauannya Tuhan, keinginan Tuhan untuk membawa kita, iman kita sekali lagi. Apa kata Ibrani 12 itu? Karena memang kita sedang berada di dalam perlombaan. Coba kita baca ayat pertama Pak Rahel. Ibrani 12 ayat yang pertama itu. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kita sedang diperhadapkan. Semua orang tahu. Semua orang sedang menyaksikan kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan beling, kita gak bisa menghindar keadaan kita sekarang ini. Sedang disorot, sedang diperhatikan, sedang dilihat. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Oleh karena itu marilah kita lepaskan beban dosa yang merintangi kita. Ya ini penghalang ini. Ini penghambat dari perjalanan hidup rohani kita. Apa? Dosa yang merintangi kita ini menghalangi, ini menghambat. Oleh karena itu mari kita tanggalkan, kita buang itu, kita lepaskan itu. Terus Pak Rahel. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini perlombaan yang wajib. Tidak bisa kita tidak ikuti. Seleksi akhir ini. Kalau kita dalam perlombaan ini menang, bebas kita. Karena ini adalah kewajiban yang harus diikuti. Tidak bisa tidak ya dikatakan di sini wajib. Dalam bahasa yang lain adalah perlombaan yang dikatakan pertandingan yang sudah ditetapkan. Nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita alasan tidak ikut. Perlombaan untuk mencapai tujuan akhir. Garis akhir. Iman yang mencapai kesempurnaan. Kalau kita sudah pada finishnya di kesempurnaan, selesai sudah. Tidak ada pertandingan lagi. Pemenangnya kita. Jadi ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Untuk harus kita ikuti semua. Tidak ada yang tidak boleh tidak ikut. Oleh karena itu, mari. Di dalam menghadapi perlombaan ini kita tekun. Kita sungguh-sungguh perhatikan. Karena memang, tambahkan sekali lagi ayat 2 Pak Rahel. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukan, membuktikan, menjalankan. Membuktikan. Terus, mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Terima kasih Pak Rahel. Inilah pimpinannya Tuhan. Inilah kehadirannya Tuhan. Untuk membawa iman kita ini. Iman yang sampai mencapai bukti keberhasilan. Mencapai kemenangan. Mencapai garis finish. Jadi bukan hanya perlombaan yang kita ikuti ini rame-rame. Tidak. Tuhan mau. Ini kewajiban. Kita diwajibkan untuk bisa mencapai garis finish. Dibawa iman kita oleh Tuhan Yesus kepada kesempurnaan. Dan untuk itu Yesus menyiapkan dirinya. Rela dihina, rela menanggung sengsara, rela menderita di kayu salib. Karena memang dia ingin supaya kehidupan kita ini betul-betul bisa memenangkan perlombaan ini. Yesus tidak menghindari
apa yang harus dihadapi di dalam menjalankan pertandingan iman ini. Ya, jadi inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita siang hari ini. Mari kita buktikan iman kita. Masihkah kita mempunyai keyakinan bahwa iman kita akan mencapai bukti menjadi kehidupan yang dibawa oleh Yesus kepada kesempurnaan itu. Oleh karena itu di dalam Ibrani 12, jangan kecilkan, jangan remehkan didikannya Tuhan itu, ajarannya Tuhan itu, pengajaran kesempurnaan itu, pengajaran mengenai ungkapan rahasia ruangan maha suci itu. Ini adalah satu pengajaran yang akan membawa kita oleh pimpinannya Yesus sebagai imam besar untuk kita bisa masuk dalam ruangan maha suci, menjadi jemaat yang disempurnakan oleh Tuhan. Iman kita akan dibawa ke situ. Oleh karena itu iman kita sekarang ini diuji, iman kita ini harus diminta oleh Tuhan terbukti ada. Ya, jadi ya nanti season yang akan datang kalau Tuhan izinkan, saya ingin perdalam tentang iman ini. Iman yang betul-betul terbukti. Sungguh, kalau kita menghadapi keadaan sekarang, kalau kita tidak mempunyai keiman yang kuat, sudah kita akan lewat kita. Apalagi Tuhan tadi ingin supaya iman kita terbukti, kehidupan kita bisa melakukan ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat, ibadah yang sempurna, yaitu ibadah yang menjaga diri kita. Tidak bisa dinodai, tidak bisa dimasuki oleh noda. Iman yang memang tak bercacat menghasilkan kehidupan yang sempurna ini. Oh, ini adalah satu pengajaran yang luar biasa. Memang tidak mudah. Kita harus terus menempatkan diri kita sebagai anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Untuk terus diberi pengajaran, terus dididik, terus diajari oleh Tuhan. Terutama agar di dalam kita melakukan perlombaan iman yang wajib kita lalui, kita ikuti, kita lakukan ini. Betul-betul bisa sampai kepada tujuannya. Mencapai garis akhir. Mencapai kemenangan. Ya. Yaitu iman yang dibawa kepada kesempurnaan. Oh, luar biasa. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita secara khusus siang hari ini. Tuhan benar-benar ingin menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang memiliki iman yang teruji dan yang terbukti, terutama di dalam ibadah kita sekalipun, sekali lagi sekalipun, dalam ibadah yang sangat amat sederhana ini. Tapi jangan ibadah kita ini ibadah pura-pura, ibadah yang menipu diri kita, ibadah yang percuma, ibadah yang sia-sia, karena ibadah kita ini asal-asalan, tapi ibadah yang sungguh-sungguh. Kata Yakobus pasal pertama ayat 27, ibadah yang disertai dengan menjaga diri kita, membentengi diri kita, melindungi diri kita, menudungi diri kita ini dengan iman yang teruji dan terbukti. Tidak bisa dinodai. Tidak bisa dimasuki dengan celah oleh dunia ini. Memang betul-betul ibadah yang sungguh-sungguh mencapai kehidupan yang disempurnakan. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya yang harus menodai kita, mencelakakan kita.
Oleh karena itu siang hari ini, ya, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata apa yang saya persiapkan, Tuhan arahkan kepada kita ke sini. Hari ini, saya yakin kalau kita memang melaksanakan ibadah yang murni, ibadah yang tidak cacat, yaitu ibadah yang mau menjaga diri kita, tidak bisa dinodai, tidak bisa dimasuki celah sedikit pun. Tapi karena memang ibadah yang sungguh-sungguh ibadah yang sempurna, ibadah yang tidak bercacat, tidak bercelah. Di samping kita memperhatikan orang-orang dalam kesusahan, dalam penderitaannya, seperti yang dialami oleh yatim piatu dan janda. Tapi yang penting, untuk diri kita sendiri, tidak bisa dinodai, tidak bisa dibelokkan, diberikan celah sedikit pun. Karena Tuhan ingin memang menjaga kita. Oleh karena itu, surat Yakobus berbicara tentang jaring pengaman, tentang bagaimana kita melindungi diri kita, bagaimana kita menudungi diri kita sebagai kehidupan yang disucikan dan kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Maka kita harus memiliki iman yang teruji dan iman yang terbukti dan iman yang akan dibawa oleh Yesus, yang akan dipimpin oleh Yesus sebagai imam besar sampai kepada kesempurnaan. Oh, haleluya. Oleh karena itu sekali lagi, saya yakin kehadiran kalian di rumah Tuhan ini itu tidak sia-sia. Karena memang Tuhan ingin mendidik kita, mengajar kita, untuk kita memiliki kehidupan yang tanpa cacat dan celah di hadapannya. Menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Tidak bisa dinodai. Sehingga dia memberikan kepada kita pengajaran. Bahkan dikatakan tadi, jangan diringankan, jangan diremehkan. Ini pengajaran yang sangat amat besar. Pengajaran yang sangat luar biasa. Karena bagaikan kasihnya Tuhan kepada kita anak-anaknya. Anak yang dicintai. Bukan anak yang dibiar-biarkan. Bukan anak-anak gampang. Anak yang sah. Memang diperhatikan, dididik, diajari. Sampai kita bisa menjadi kehidupan yang sesuai dengan kemauan Allah. Mendidik kita. Supaya kita bisa memperoleh hati yang damai dan sejahtera. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Tuhan mau agar kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk menerima didikan Tuhan, untuk menerima ajarannya Tuhan, agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang memperoleh bagian di dalam kekudusan dan kesempurnaannya Allah. Sangat serius ini. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih dan bersyukur pada hari ini. Sekali lagi Pak Rahel, saya ingin tekankan ayat yang ke-10, Ibrani 12, sampai dengan ayat yang ke-12, 13. Dan Sebab seterusnya. mereka Ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. ya, teruskan. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Tapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita. Terus,
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya Allah. Karena Allah ingin sebagai anak-anaknya kita senantiasa berada di hadapannya. Senantiasa bersama dengan dia. Di dalam satu atap, yaitu di dalam ruangan Maha Suci. Berada di dalam kesempurnaannya, di dalam kekudusannya. Terus, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. memang tiap-tiap didikan yang diberikan itu sepertinya tidak mendatangkan sukacita. Aduh, kok berat ya. Kok begini ya didikannya Tuhan itu. Sepertinya kita salah mengerti. Ya, tidak mendatangkan kebaikan. Terus, Tetapi duka cita, tapi duka cita. Terus Pak Rahel, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. tapi dari didikan yang sepertinya menduka citakan itu, di baliknya itu akan membuahkan, akan menghasilkan yang namanya kehidupan yang lebih benar, Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih yang olehnya. memberikan rasa damai. Tuhan ingin supaya memberikan kita menjadi kehidupan yang dibenarkan dan menjadi kehidupan yang bisa memperoleh damai, tenang. Ya, teruskan Pak Rahel. Sebab itu, Jadi, sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah kuatkanlah tangan yang lemah. dan lutut yang goyah. Iya, ayo berdirilah tegak. Memang sepertinya tangan kita ini aduh kebas. Seperti kaki kita nih, lutut kita ini memang goyang. Perjalanan kita dalam menghadapi didikan Tuhan yang keras ini membuat lutut kita. Tapi kuatkanlah, terus kata Tuhan, Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, luruskanlah perjalananmu. Terus, sehingga yang pincang jangan terpelecok, yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. tapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pertahankan kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Tetapi terus, Dan kejarlah kekudusan, ini yang penting. Kejarlah kekudusan. sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan seorang pun tidak pernah melihat Tuhan. Tapi dengan kehidupan kita yang berusaha damai dan berusaha untuk memperoleh, mengejar kekudusan ini, tujuan kita supaya senantiasa melihat kemuliaan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat kemuliaannya Tuhan. Tertutup. Itu. Oleh karena itu mari siang hari ini kita senantiasa berada di dalam didikannya Tuhan, pengajarannya Tuhan, yang dahsyat ini, yang tidak bisa kita remehkan ini, pengajaran kesempurnaan, pengajaran ruangan Maha Suci, yang keras saat diberikan ajaran ini, mendatangkan duka cita, tapi di balik itu ada kebenaran, di balik itu ada damai sejahtera yang akan kita dapatkan. Kiranya firman yang luar biasa ini, nasihat Tuhan yang luar biasa kepada kita sebagai anak-anak yang dicintainya ini, kita terima dengan lapang hati. Karena perjuangan kita, pergumulan kita di dalam menghadapi dosa ini, kata Tuhan, belum sampai meneteskan darah, belum apa-apa. Seperti memang sudah kayak berat, tapi belum apa-apa. Karena memang Tuhan mendidik kita, supaya kita boleh mendapat bagian di dalam kesempurnaannya, bagian di dalam kemuliaannya. Semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini, kita bisa memahami, bisa mengerti arti daripada pengajaran, kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki,
pengajaran mengenai ungkapan rahasia ruangan maha suci yang sangat besar, tidak bisa dikecilkan, tidak bisa diremehkan, karena di dalamnya ini mengandung satu hal yang sangat besar. Tuhan ingin membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan itu. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan juga memberkati saya. Amin.